Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar nih semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pelajaran kita pada hari ini yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan tema Mengenal Kitab-Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajarannya yaitu memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, marilah sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Kamu harus tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Kitab-kitab itu harus dijadikan pedoman hidup agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Bagaimana caranya beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Caranya yaitu dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Semua kitab suci dan suhuf tersebut diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat ini menggunakan bahasa Ibrani. 2. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam kurang lebih pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Israel. Kitab Zabur ini menggunakan bahasa Ibrani. 3. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam kurang lebih pada abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Kitab Injil menggunakan bahasa Yunani. Dan yang terakhir, keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di daerah Mekah. Kitab Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW ketika berumur 40 tahun di Gua Hiro di kota Mekah. Al-Quran diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Peristiwa turunnya Al-Quran ini disebut Nuzulul Quran. Al-Quran terdiri dari 6.666 ayat, 114 surat, dan 30 juz. Isi pokok Al-Quran yaitu akidah, ibadah, syariah, muamalah, dan kisah-kisah nabi dan umat terdahulu.
Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau rahmatan lil alamin. Kitab Allah membawa ajaran terpuji. Kitab Allah adalah petunjuk dalam kehidupan, berisi cara kita bersikap dan berperilaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia, tumbuhan, hewan, dan bahkan kepada diri sendiri. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga kita semua dapat mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan ya di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.